Yo, Winners, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua, Wibu yang bangga jadi Wibu ini. Yang kayak biasa, gue mau bawain cerita dari Nageki Nobore lagi ya. Sesuai sama requestan lu pada nih ya, yang minta ya Nageki terus kan. Dan ya harusnya sih ini video naik kemarin ya, hari Sabtu gitu. Tapi ya baru bisa naik hari Minggu ini di 17 Agustus ya kan. Karena ya jujur aja gue panitia 17-an ya kan. Jadi ini gue ngerjain nih sebelum ya sebelum acara lah. Jadi sebelum acara gue clearin semua ya kan. Jadi ya pas ya video ini ke-upload ya berarti gue lagi ada acara lah ya. Jadi panitia lah ya, oke? Dan ya sebelum ke cerita kali ini gue mau ngingetin ya buat lo yang belum nonton video rangkuman web novel Nageki Nobore sebelumnya, ya lo bisa lah cek ke playlist karena ya di situ ada playlist dari rangkuman novel Nageki Nobore, atau ya lo bisa langsung cek deskripsi aja lah. Di situ ada link dari playlist rangkuman novel Nageki Nobore. Ya lo bisa nonton video sebelumnya dulu lah cuy ya, biar lo nggak pusing aja gitu kalau langsung nonton video yang ini. Dan perlu gue ingatkan, yang gue bahas itu web novelnya, bukan light novelnya. Jadi kalau misalnya ada perbedaan dari apa yang lo tahu, coba lo cross check dulu. Yang lo baca itu WN-nya atau LN-nya. Nah, cerita kali ini dibuka sama Cry tuh kan, yang lagi galau gitu loh perkara ya rencana Citri, yang padahal niat dia itu cuma ngebawa Ruin ke Citri doang. Udah sebatas itu, dia nggak ada rencana A, B, C, D. Udah dia cuma pengen ngebawa Ruin ke Citri, tapi kok dia malah dapat kerjaan gitu loh. Cuma ya Cry kalau udah dapat kerjaan gini ya kan, dia ngerasa bertanggung jawab lah sama kerjaannya itu. Makanya ya dia mikirin nih gimana cara narik perhatian Phantom, dan Cry itu kepikiran karena ini berhubungan sama Phantom. Kenapa nggak gua tanya langsung aja gitu loh ke Phantom, dan nggak pakai lama dia langsung ngechat Sister Fox. Sama Sister Fox sih langsung dibalas ya, fast respon banget lah Sister Fox. Tapi ya balasannya itu gitu loh, jangan chat gue lagi, gue ini bukan temen lu. Yang jelas dong Cray kayak ngerasa terpukul, jelek banget lah kan. Cray nyoba ngechat lagi tuh, tapi balasan Sister Fox sama aja kayak gitu juga ya kan, jangan chat gue bukan temen lu gitu loh. Sampai akhirnya ya Cray gedek, terus dimatiin lah itu HP-nya sama Cray gitu loh. Nah, Cray itu baru inget nih kalau dia kan punya artefak yang bisa dipakai jarak jauh kan, terus mencolok banget tuh walaupun ya beresiko, yaitu artefak kutukan. Ya siapa lagi kalau bukan Marine Wells dan kesatrianya. Makanya ya Cray itu kepikiran buat pakai Marine Wells dan kesatria bayangan, kesatria hitam Black Knight. Nah, di lain tempat, Serene sama Ruin lagi ngelakuin ritual gitulah sambil ngobrol-ngobrol soal rombongannya Cray. Lebih tepatnya sih ya gibahin soal Cray ya. Sampai ya Ruin kayak ketawa gitulah, tapi ya bukan tawa ngeledek ya, tawa kagum gitulah si Ruin. Karena ya Ruin mikir kalau Keller, dewa bencana yang ada di Temple of Origin, udah ada di genggamannya Cray ya kan. Terus mereka juga ngomongin soal Keller tuh, yang ternyata ya dia itu salah satu dari dewa bencana di masa lampau. Jadi ya bukan cuma Keller nih dewa bencana, tapi ada yang lainnya juga. Walaupun ya sampai sekarang kayaknya belum di-spill sih di Nageki Nobore dewa bencana selain Keller ya. Nah, kalau kata Ruin, Keller itu punya skill mind control atau ya pengendali pikiran ke orang yang dipakein topeng khusus gitulah sama si Keller. Dan topeng itu dibuat juga sama si Keller. Dan orang yang kena mind controlnya Keller itu jadi kayak Phantom gitulah. Cuma ya bukan Phantom murni gitu loh, bisa dibilang semi Phantom lah. Contohnya kayak Ruin kemarin. Terus Ruin juga cerita kan, kalau pas kena mind control Keller, dia ngerasa kayak setengah sadar gitu lah. Dia ngerasa kayak lagi bermimpi gitu loh. Dan sebenarnya Ruin sadar bukan pas topengnya dilepas, tapi sebelum dilepas, Ruin udah sadar duluan. Dan itu yang jadi alasan kenapa Ruin bisa kena serangannya sendiri pas lawan Lucia. Ingat kan, Lucia ngebalikin serangannya Ruin dan Ruin kena gitu loh. Dan salah satu alasannya kenapa Ruin bisa kena, karena di situ Ruin dapat kesadarannya. Nah, alasan Ruin bisa sadar duluan ya kan, karena dia kaget nih ngelihat ekspresi magernya Serene yang pakai artefak baju santai, yang kalau kata Ruin bajunya unik gitu loh. Dan dia juga nggak pernah ngeliat Serene masang ekspresi begitu yang spontan. Serene jadi malu banget lah. Sedangkan Ruin dia nyoba nahan tawa tuh sambil ngasih ide nih. Dia kan sadar gara-gara Serene pakai artefak baju santai. Gimana kalau nanti Serene pakai lagi itu artefak baju santainya, biar orang-orang dari Yekdra bisa sadar. Karena ya itu kejadian unik gitu loh, ngelihat Serene begitu yang spontan. Serene nolak lah, terus dia ngomongnya teriak-teriak lah sambil nahan malu gitu loh. Nah, di tempatnya Keller, para pendetanya Keller yang pada pakai topeng ya, itu ya kelihatan lagi panik lah. Soalnya Keller itu kan udah dapat kesadarannya, tapi belum juga bermanifestasi. Soalnya ya kekurangan mana material atau ya material mana. Dan Keller juga ngerasain firasat yang buruk banget lah. Sampai ya dia kebangun dari tidurnya, dan saking gak enak ya feeling yang dia rasain ya kan, Keller itu ngasih perintah ke bawahannya buat nyingkirin siapa aja dan apa aja yang bakal ngeganggu kebangkitannya itu.
Nah, di tempat rombongannya Adler, mereka lagi ngeliatin ratusan Phantom tuh kan, yang lagi pada berbaris di sekitaran Temple of Origin lewat artefak cerminnya Adler. Dan Adler itu tertarik gitu loh, karena ya itu nggak biasa, baru pertama kali gitu loh mereka melihat hal itu. Dan Queen ngerasa agak-agak takut juga nih, karena ya baru kali ini mereka nggak ngandelin jumlah monster. Biasanya kan ya mereka menang jumlah gitu loh. Dan sekarang monster yang mereka punya itu kan cuma Yuden ya kan. Terus monster yang bisa ngertakin udara buat teleport, sama ya monster kartu punyanya Queen gitu loh. Apalagi kan sekarang pedangnya Queen udah hilang, lebih tepatnya ya diambil gitu loh sama Cry yang diceltukin sama Uno. Ya minta aja lagi sama Cry, kan mereka satu tim, harusnya mah dibalikin dong. Yang spontan Queen kaget lah. Lah iya juga ya, kenapa gua nggak kepikiran gitu loh. Sedangkan Adler dia malah seneng banget lah, karena ya rencana Citri itu kan cuma mancing para Phantom terus ngelamahin Phantom itu. Jelas itu nguntungin rombongannya Adler dong, karena kan ya rencananya rombongannya Adler itu kan ya pengen dapetin Phantom sebanyak-banyaknya buat dijinakin ya kan. Ditambah ya Citri itu udah ngizinin mereka buat bergerak dengan bebas. Nah, Adler itu ngasih tahu tuh kalau Phantom yang berasal dari orang-orang Yggdra itu pada make topeng hitam. Terus Phantom yang Adler kira punyanya Cry, maksudnya ya si siapa? Adler kan kira kalau Cry itu udah ngejinakin Phantom tuh. Nah, Phantom yang dijinakin sama Cry itu pada make topeng emas, dan posisinya Phantom yang make topeng hitam itu ada di depan, sedangkan yang make topeng emas itu ada di bagian belakang. Dan salah satu tujuan Citri itu kan balikin kesadaran orang-orang Yggdra. Jadi ya tujuan mereka itu tidak bertentangan dengan rencananya Citri. Soalnya ya tujuan Adler itu kan pengen ngejinakin Phantom yang bener-bener Phantom tuh, yang make topeng emas itu gitu loh. Tapi ya Queen di sini bingung gimana caranya. Mereka kan belum tahu nih cara jinakin Phantom. Yang kalau kata Adler, dia udah ngeliat Cry nih yang jinakin Phantom make artefak komunikasi. Ingat kan tadi Cry manggil Marinwell sama kesatrianya tuh. Nah, tadi Adler ngeliat Cry tuh kan make artefak komunikasi gitulah buat ngobrol sama si Marinwell dan juga kesatrianya. Makanya ya Adler mikir cara buat jinakin Phantom ya negosiasi. Yang jelas Uno sama Queen kaget lah. Lah kok bisa? Itu aneh banget. Dan Adler setuju itu emang aneh, karena ya kedengarannya kayak goblok banget gitu loh. Tapi ya dia ngeliat sendiri caranya begitu gitu loh. Makanya Adler jelas kekeh banget kalau cara buat jinakin Phantom ya negosiasi. Nah, besok ya Cry itu OTW tuh kan bareng sama Mimik lah ke tempat yang udah dijanjiin. Yang pas sampai sana semua orang ya udah pada ngumpul, termasuk Ruin dan rombongannya Adler juga. Dan Cry itu sempat nanya, "Lu pada ngapain dan nungguin gua di sini?" Yang kalau kata Citri sih iya, walaupun cuma awal mereka berangkat bareng, tapi ya kalau berangkatnya bareng sama Cry ya kayak bakal ngasih motivasi khusus lah ke mereka yang ya udah diyayain aja sama Cry. Nah, Citri itu ngasih alat pengacau aliran material mananya tuh kan ke Cry yang bisa dibilang ya agak banyak lah. Jadi yang lain cuma dapat satu, Cry doang nih yang dapat lebih. Yang awalnya jelas dong ditolak sama Cry, karena kan ya dia cuma supporting doang gitu loh di rencananya Citri. Rencananya itu kan berpusat di Citrinya, tapi ya sama Citri dipaksa udah bawa aja. Kalau ada apa-apa kan Cry bisa turun tangan, dan dengan berat hati ya diterimalah sama Cry. Tapi ya Cry tetap negesin dia ini udah punya rencana sendiri nih, dan tugas dia itu cuma ngebantu gitu loh. Jadi ya semuanya tetap harus fokus sama rencananya Citri. Nah, Cry itu ngeluarin Milias tuh kan dari Mimik, yang kalau lu lupa Milias itu spiritnya Serene yang Cry lawan pas pertama kali ke Yggdra. Dan ya abis itu masuklah ke dalam Mimik buat recovery gitulah. Dan kondisinya Milias udah agak mendingan lah ketimbang sebelumnya. Dan Milias itu ngeliatin Cry kan, terus ngomong sama Cry, tapi ya kayak biasa suaranya apa ya kayak bel-bel gitulah suaranya Milias. Dan Cry itu dia malah kayak ketawa sambil ngomong kalau ya gua nggak ngerti sama apa yang lu omongin, yang spontan bikin para elf kaget lah. Bahkan ya Milias juga kaget, karena kan sebelumnya mereka ngira kalau Cry itu bisa ngerti omongan spirit, lebih tepatnya omongan Milias gitu kan. Lah orang waktu itu Cry kayak ngobrol sama Milias, jadi ya wajar dong mereka mikir begitu. Nah, Milias itu kayak minta maaf gitulah karena ya udah ngerepotin mereka. Tapi ya karena suara yang dikeluarin Milias itu cuma kayak suara bel gitu, ya Cry nggak paham dong. Yang paham ya para elf. Makanya ya yang ngebalas omongannya Milias itu si Lapis, yang nyuruh Milias udah santai aja, ngapain minta maaf, lagian ya semuanya udah pada setuju gitu loh buat nyelamatin World Tree. Bahkan ya Lapis sama Serene juga siap gitu ngebayar berapapun, bahkan ngasih apa aja ke Grieving Soul gitu loh. Apa yang mau Grieving Soul mau bakal mereka kasih, karena ya udah ngebantu mereka menyelamatkan World Tree. Tapi ya sama Cry itu ditolak. Dia ngomong kalau dia nggak butuh bayaran apapun, ini murni karena dia emang pengen nolong aja. Yang spontan Serene gitu kan, terus Ruin, member Starlight, bahkan Milias sama Finish itu sampai tersentuh gitulah, karena kayak apa ya ngerasa waduh Cry baik banget sih. Yang padahal mah ya Cry itu nggak mau minta bayaran apapun, karena dia tahu bayaran itu berhubungan sama tanggung jawab. Semakin tinggi bayarannya semakin tinggi juga tanggung jawabnya. Makanya Cry nggak mau minta bayaran, karena dia nggak mau kalau dia ataupun teman-temannya dapat tanggung jawab yang gede banget, yang takutnya malah bikin mereka kena masalah ke depannya. Maksudnya
Kalau rencana ini gagal ya kan, terus mereka gagal nyelamatin War Tree ataupun Yggdra, nanti yang disalahin siapa? Jelas Gripping Soul dong. Kalau Gripping Soul dapat bayaran, ya kan? Karena kan ya udah dibayar ya selesaiin dong tugas lo. Dan kalau dunia hancur gara-gara kasus ini, yang disalahin siapa? Ya jelas Gripping Soul juga, karena ya Gripping Soul ya tadi udah dikasih bayaran gitu loh buat nyelamatin War Tree, yang harusnya ya Gripping Soul bertanggung jawab dong akan War Tree itu. Makanya ya demi ngehindarin itu ya kan, demi menghindari tanggung jawab yang sebegitu gedenya ya kan, Cray nolak lah dikasih bayaran. Cuma ya teman-teman Cray ya kan, maksudnya member Gripping Soul itu pada nggak paham sama apa yang Cray pikirin itu gitu loh. Mereka nganggap kalau Cray emang terlalu baik aja lah, dan ya mereka pasrah aja udah, karena yang ngomong kan Cray selaku leader mereka, dan semua keputusan Gripping Soul itu kan emang ada di tangannya Cray. Dan ini juga sih yang harusnya jadi salah satu bukti kalau Cray itu pintar, walaupun ya pesimis ya, karena ya dia udah mikirin skenario terburuk jangka panjang gitu loh. Kalau dia gagal di rencana kali ini, apa dampaknya? Nah, si Tri itu ngejelasin ulang tuh kan rencananya, dan juga ngasih tahu cara pakai alat pengacau material mana. Dan ya udah, habis itu mereka langsung pada prepare kan, kayak Adler yang manggil Yuden, terus Queen minta pedangnya balik, dan Cray ya dia manggil Carpet, tapi ya karena dia ingat Carpet nggak mau nurut ya kan, dia malah nyeret Tino tuh buat jadi supir pribadinya. Jadi ya yang harusnya Cray jalan sendiri ke utara, malah ditemenin Tino yang spontan. Tino ketakutan lah. Ya gimana ya, nggak bareng sama Cray aja trialnya udah berat banget, ini lagi bareng sama Cray, matilah gua kalau kata Tino ya kan. Sampai yang lain aja ngerasa kasihan gitu loh sama Tino, karena ya diseret sama Cray itu. Dan ya udah, abis itu mereka pada OTW lah ke spot masing-masing, tapi ya nggak langsung mencar gitu loh semuanya, soalnya kan ya spot mereka ada yang satu arah juga, jadi ada beberapa yang jalan bareng lah. Nah, Serene sebenarnya agak khawatir tuh sama Cray, tapi ya Lapis itu negesin bukan Cray yang harus dikhawatirin, tapi yang lain. Dan soal urusan orang-orang Yggdra itu nomor 2 lah, nomor 1 itu nyawa mereka, kan percuma gitu loh, mereka pengen nolong orang-orang dari Yggdra, tapi ya malah mereka yang mati. Itu kayak iya apa gitu loh, itu goblok banget. Dan Serene setuju walaupun ya dengan berat hati, karena ya mau gimana pun orang-orang Yggdra kan rakyatnya sendiri. Dan pas Serene sampai ya kan di spotnya, dia ngerasa kayak tegang banget lah, karena ya ini pertama kalinya banget bagi Serene buat ngelakuin hal-hal kayak gini gitu loh. Tapi ya untungnya dia bawa artefak baju santainya Cray, dan Serene itu mikir kali aja emang ini gitu loh alasan Cray ngasih artefak baju santainya. Sedangkan di tempat Cray sama Tino, mereka itu lagi dikejar-kejar tuh sama ratusan Phantom, yang padahal mereka masih OTW ke bagian utara War Tree. Mereka belum sampai ke spot mereka masih di jalan gitu loh. Dan ini bener-bener ngegambarin seberapa sialnya Cray lah, yang lain aja belum diganggu sama sekali kan, sedangkan Cray lagi OTW udah dikejar-kejar Phantom gitu loh. Yang untungnya Cray sama Tino itu naik karpet kan, jadi ya mereka bisa kabur tuh ninggalin Phantom itu. Yang pas mereka udah sampai di wilayah utara dari War Tree ya kan, Cray minta turun tuh kan, yang padahal ya itu lagi deket banget tuh sama Temple of Origin, tapi ya Cray itu tetap maksa gitu loh. Makanya ya sama Tino diturunin, dan Cray mikirnya ya semakin deket sama lokasinya harusnya ya semakin bagus dong. Ya pikiran Cray nggak salah sih, karena semakin deket dia dengan Temple of Origin, semakin gampang juga mengacaukan aliran material mananya. Lagian kan ya cuma sekedar naruh alatnya, aktifin, abis itu cabut ya kan, dia juga naik karpet, jadi ya harusnya aman dong. Ya Cray mikirnya begitulah. Dan ya udah, abis itu Cray nanam alat pengacau aliran material mana tuh ke dalam tanah, terus nungguin aba-aba dari si Tri. Dan karena Cray ngerasa belum waktunya ya kan, pas dia ngecek jam, dia nyuruh Tino tuh kan buat ngawasin Temple of Origin, yang kalau ada apa-apa ya kasih tahu lah. Sedangkan Cray sendiri dia ngeluarin artefak kutukannya tuh, yaitu Marine Wells, Black Knight, terus pedang terkutuk sama Black Ward Tree. Nah, di tempat Serene dia nanam alat pengacau aliran material mana ke dalam tanah kan, tapi ya belum diaktifin sama sekali nih, nunggu sinyal dari si Tri dulu. Yang pas si Tri udah ngasih sinyal ya kan, barulah diaktifin tuh alatnya sama si Serene. Dan alatnya itu ngeluarin bunyi-bunyi gitu lah pas diaktifin, cuma ya nggak ada efek apa-apa di sekitarnya. Efeknya itu ya cuma ngerubah aliran material mana yang ngalir ke Temple of Origin dan Yggdra. Tapi ya gara-gara itu malah menarik perhatian Phantom dari Temple of Origin, karena ya mereka kan udah ditugasin sama Keller buat nyingkirin siapa aja dan apa aja yang ngeganggu kebangkitannya Keller. Dan ya udah, jadinya Serene sama Milius gelut lah itu sama para Phantom itu. Tapi ya Serene sama Milius nahan diri lah, karena ya takut-takut kalau yang mereka lawan itu bukan Phantom beneran gitu. Takutnya ya orang-orang dari Yggdra gitu kan. Jadi ya mereka cuma ngulur waktu aja sambil Serene ngecek alatnya lagi. Yang pas dicek sama Serene, dia sadar nih kalau material mana yang tadi udah dibelokin jalurnya itu balik normal lagi. Dan gak lama alatnya itu retak. Yang jelas Serene panik dong, dan gak lama si Tri ngasih sinyal merah tuh yang nandain
buat mundur. Dan ya udah, Serene sama Miles mundur dong sambil dikejar-kejar sama para Phantom tadi. Dan sebenarnya bukan Serene sama Miles doang yang mengalami itu, tapi ya semuanya juga mengalami hal yang sama, dikejar-kejar sama Phantom. Dan semuanya ya pada bisa lolos tuh dari kejaran Phantom. Mereka udah pada balik lah ke titik awal mereka, kecuali Cry sama Tino yang belum ada tuh. Nah, si Trey itu ngasih tahu kan kalau alatnya itu rusak karena kapasitas mana di Earth Vein, ya kan, maksudnya yang ada di dalam tanah itu jauh lebih banyak ketimbang seharusnya. Terus si Tri juga ngasih tahu kalau dia ini udah nggak bisa nih ngebikin atau ngebenerin alatnya lagi. Yang jelas bikin semuanya pada bingung dong. Mereka nggak tahu nih harus gimana. Kecuali Serene, dia justru malah kecewa gitu loh. Karena ya gara-gara dia, image-nya Cry pasti bakal jatuh. Mengingat ya pencapaiannya Cry kan 100%. Tapi ya sekarang itu malah gagal. Yang spontan ditegesin sama si Tri. Yang gagal itu rencana dia, bukan Cry. Jadi ya santai aja lah. Abis itu si Tri nyuruh Eliza sama Liz tuh kan buat mantau keadaan sekitar. Liatin lah Phantom-Phantom tadi masih pada ngejar mereka atau enggak tuh. Dan ya udah, Liz sama Eliza cabut tuh kan. Yang pas balik mereka ngasih laporan kalau Phantom yang ngejar mereka itu udah pada hilang. Sekarang ya Phantom-Phantom itu pada lari nggak tahu kemana gitu loh. Yang jelas ya nggak ke arah mereka lah. Dan ya kayak yang bisa kita tebak lah ya, kalau Phantom-Phantom itu lagi pada lari ke tempat Cry sama Tino. Bahkan ya Phantom dari Temple of Origin juga lagi ngarah ke mereka. Jadi mereka dikepung nih dari sisi barat, ya kan, terus dari sisi timur, ya kan, terus dari tempat mereka sendiri di utara, terus dari sisi selatan Temple of Origin. Mereka nggak bisa kemana-mana, udah bener-bener dikepung gitu loh. Yang untungnya ada Marinewell sama Black Knight tuh yang ngelindungin Cry. Walaupun ya mereka juga nggak bisa berbuat banyak ya. Lu bayangin aja Phantom sebegitu banyaknya gitu loh. Ditambah ya level Phantomnya itu kan ya level 6 ke atas semua. Gimana mereka nggak keteteran coba. Apalagi ya kekuatannya Marinewell sama Black Knight itu ya kayak berkurang gitulah. Yang Cry sama Tino duga kalau kekuatan Marinewell sama Black Knight turun itu dikarenakan dendam mereka itu udah mulai hilang, terutama Marinewell. Soalnya ya Cry itu kan udah baik banget tuh sama Marinewell, sampai ya boneka teddy bear yang jadi tempat bersemayamnya Marinewell itu benar-benar dirawat sama Cry. Tapi ya Marinewell malah kayak kebingungan karena ya dia nggak paham nih sama apa yang diomongin Cry dan Tino gitu loh. Soalnya ya dia ngerasa dia masih benci kok, terutama ke Cry gitu loh. Yang padahal ya Marinewell itu bukan benci tapi kesel doang ke Cry. Ya ibarat kayak lu lagi kesel sama abang lu atau adik lu, ya gimana sih? Ya kira-kira begitu keselnya Marinewell ke Cry gitu loh. Nah, karena kondisi sekarang itu udah bener-bener chaos banget ya, Cry nyuruh Tino tuh buat masuk ke dalam mimik. Tapi ya sama Tino ditolak lah. Dia nggak mau nih terus dijagain sama Cry. Bahkan ya Tino negesin kalau ada celah dia pasti bakal nyerang Phantom-Phantom itu. Dan Cry itu cuma kayak ngelah nafas aja sambil ngasih tahu berani boleh, tapi jangan lupain dong rencana mereka apa. Maksudnya ya rencananya si Tri gitu loh. Cuma ya tiba-tiba ada anak panah nih yang ngarah ke alatnya si Tri, terus ngancurin alatnya itu. Yang spontan Tino panik dong. Tapi Cry ngomong udahlah alatnya itu nggak penting. Maksudnya Cry ya dibanding alatnya itu nyawa mereka jauh lebih penting gitu loh. Dan Cry itu pengen kabur di situ tapi ya nggak bisa karena ya tiba-tiba ada anak panah gitu kan yang ditembakin mereka. Ditambah banyak banget Phantom tipe monster yang pada lari tuh ke mereka gitu loh. Yang untungnya ada Black Knight, Marinewell sama Tino yang ngelindungin Cry. Dan Tino itu ngasih tahu kalau Phantom mage itu lagi nge-casting sihir. Yang spontan Cry ngeliat ke langit lah, yang di situ ada awan hitam yang mulai pada ngumpul tuh. Ya Cry di situ langsung pengen narik Tino kan buat ngelindungin Tino make barriering. Tapi ya tiba-tiba tongkat Black War Tree yang dipegang sama Cry itu jadi berat banget sampai Cry jatuhin itu tongkatnya terus nancep di dalam tanah. Yang pas pengen dicabut nih ya sama Cry, tahu-tahu tongkat Black War Tree itu berdenyut gitulah, ya kan. Dan seketika bagian tongkat dari Black War Tree yang ada di dalam tanah itu ngeluarin akar dan nyerang sihir yang ada di langit tuh. Berkali-kali lah diserang sampai sihirnya itu hilang. Terus tiba-tiba tanahnya itu ya kan, tanah tempat Black War Tree ketancap ya kan, itu kebelah gitu tanahnya gitu loh. Dan tumbuh batang pohon gitulah yang warnanya hitam terus gede banget itu batangnya. Dan itu dipegangin tuh sama Mimic, Black Knight terus juga sama Marinewell. Si pegangin itu batangnya. Dan Cry sama Tino baru sadar kalau batang pohon yang warnanya hitam ya kan terus gede banget itu yang dipegangin sama Mimic, terus juga sama Black Knight, terus juga sama siapa, Marinewell ya. Ya itu Black War Tree gitu loh. Yang spontan Cry keingetan lah kejadian di Akademi Sihir pas Black War Tree jadi monster. Dan oke lah, cukup sampai di sini untuk cerita kali ini. Gimana nih cow menurut lo soal cerita kali ini? Bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lo di kolom komentar. Dan ya seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang pertama ada dari Foxy. Bang bahas SKSD MC dari Apocalypse Bringer. Mike Nokra, apa sih, gimana sih bacanya? Bodoh lah, gue tahu sih isekai yang dimaksud ini ya, isekai Apocalypse itulah, yang dewa jahat kan. Sebenarnya sih buat ngebahas SKSD dia tuh gampang, cuma butuh satu shot. Asli, kekuatan dia tuh simple, tapi nyebelin gitu loh. Saking simpelnya nyebelin.
nggak butuh banyak-banyak. Dan ya yang sering banyak action kan sebenarnya bukan si MC-nya ya, tapi bawahan-bawahannya gitu loh. Jadi ya sebenarnya kalau mau bahas SKSD ya bukan MC-nya, tapi ya si bawahan-bawahannya itu. By the way, ini bacanya gimana sih? Minogra, Minogra, apa gimana sih? Gue bingung ini, sumpah dah, asli. Pronunciation-nya gimana? Gue kagak ngerti anjir. Terus kedua ada dari Muhammad Arif. Biasanya N di part 10, tapi ini volume 8 lebih dari biasanya. Wow. Karena volume 8 dari WN-nya itu kalau masuk ke LN jadi 2,5 volume. Lu bayangin, satu volume di WN ya kan, volume 8 ini itu jadi 2,5 volume di light novelnya. Anjir gang. Panjang banget itu. Makanya ya ini kemungkinan bisa lebih dari 10. Bisa lebih dari 10, ini udah lebih dari 10 ya. Kemungkinan 15 bisa lebih lah kemungkinannya ya. Terus ketiga ada dari Zuzizu. Terus ketiga ada dari Zuzizu. Bang, Selene dibaca atau diucapin jadi Serene kah? Ya, kalau dalam pronunciation Jepang, iya, Selene jadi Serene. Kalau dalam pronunciation Jepang, soalnya ya pronunciation Jepang kan nggak ada ini ya, nggak ada L ya, adanya R ya. Tapi ya sebenarnya bukan itu doang, tapi ya di WN itu namanya Selene ya Serene, sedangkan di di light novel ya namanya Selene begitu. Terus terakhir ada dari Zaki Ahmad. Bang, bahas haremnya Haruka Hitoribochi kalau ada. Ya sebenarnya sih ada, banyak malah. Haremnya Haruka tuh banyak asli. Lu mau ngomong Haruka itu setia sama satu cewek, matamu setia sama satu cewek, cowok. What the fuck, titlenya dia aja apa ya? Kalau lu pernah nonton konten SKSD gue soal Haruka Hitoribochi, lu pasti tahu lah ya. Titlenya Haruka di Hitoribochi itu apa gitu loh. Dan ya itu aja lah buat beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Yang ya kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu lupa ada, ya lu bisa lah tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.